ada dua fase. Maka itu nanti ada malam Lailatul Qadar dan ada malam Nuzulul Quran. Jadi ada dua fase turunnya Al-Quran. Silakan nanti mau kita cek di berbagai kitab tafsir, misalkan Ibnu Katsir, atau yang dipersempit lagi dalam kitab namanya Al-Bidayah wa Nihayah misalkan. Begitu pula Imam At-Tabari yang mengambil juga referensi dari Al-Bidayah wa Nihayah tersebut. Jadi Al-Quran turun pertama kali Bapak Ibu itu utuh. Seluruhnya Quran turun dari sisi Allah, walaupun kita tidak boleh membayangkan sisi Allah itu, tapi dari sisi Allah turun ke suatu tempat. Sebagian mufassir menamakan itu Baitul Izzah, tempat itu. Tapi katakanlah suatu tempat yang di situ bersemayam malaikat Jibril alaihissalam. Turun Al-Quran kepada malaikat Jibril. Dan itulah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, turun kepada malaikat Jibril. Lalu secara berangsur turun ke dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Dimulai juga tadi yang malam Lailatul Qadar di Ramadan juga. Yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dimulai juga di Ramadan. Namanya kita menyebut itu Nuzulul Quran. Jadi turunnya dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Kalau mungkin ada yang berpikir begini, loh, Quran itu kan ada asbab nuzulnya, kok bisa sudah turun semua, lalu turun berdasarkan ada sebagian yang ada asbab nuzulnya. Itu yang memang kita tidak sanggup kita memahami. Para ulama pun menjelaskan bahwa isi Al-Quran kita tidak bisa membawanya seperti memahami yang seperti demikian. Nah, sebelum masuk lebih jauh, oleh karenanya saya mau titip pesan kepada kita semua. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Nabi SAW mengatakan carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil bulan Ramadan, bukan berarti Lailatul Qadar hanya di malam ganjil saja. Karena kalimat cari di situ, Bapak Ibu, ya, itu tidak berarti malam Lailatul Qadar hanya malam ganjil saja. Maksudnya begini, ya, Quran turun Bapak Ibu ke langit di mana ada malaikat Jibril. Ya. Boleh jadi di tempat itu satu malam setara dengan 10 malam di dunia kita ini. Satu malam di sana setara nilainya dengan 10 malam di dunia kita sekarang ini. Maka itu sebagian mufassir walaupun agak sedikit ketika mentafsirkan surat Al-Fajr ayat ketiga ayat kedua wal fajr wal layalin asyr, malam yang 10, sebagian mufassir tidak menafsirkan itu sebagai malam Zulhijjah atau hari Zulhijjah tidak, tapi malam Ramadan, malam yang 10 Asyrul Awakhir, 10 malam terakhir. Nah, maksudnya boleh jadi besar kemungkinan yang namanya Lailatul Qadar itu di sananya 1 malam, di sininya 10 malam. Yakni walayalin asyr, 10 malam yang disebut dalam surat Al-Fajr. Walaupun itu tafsirnya yang menafsirkan seperti itu minoritas. Sehingga hadis Nabi yang mengatakan carilah Lailatul Qadar di malam yang ganjil, itu seperti kita bilang sama anak kecil, coba kalau kamu puasa nanti bapak kasih hadiah uang. Padahal sebetulnya gak ada hadiah uang itu, tapi demi memotivasi dia, anak-anak boleh kita berikan motivasi seperti itu. Nah, jadi coba bayangkan kalau malam Lailatul Qadar hanya malam ganjil saja, menentukan malam ganjil dan genap saja kita beda. Ya kan? Satu rumah, satu masjid satu rumah ada yang beda. Suaminya mulai Ramadan hari Senin, istrinya mulai Ramadan hari Selasa. Yang ganjilnya mana?
grogi. Maksud saya mengatakan di malam nuzul Quran ini saya sampaikan ini supaya kita menghilangkan dari benak kita ini cara-cara, maaf ya, seperti pedagang. Pedagang itu modal sekecil-kecilnya dapat laba sebanyak banyak. Cuma lihat malam ganjil bukan nih? Malam ganjil, oh ya kita ke masjid tadi nikah banyak malam ganjil. Besok malam kenapa udah mau jalan? Udah santai-santai aja, udah nggak usah jangan. Karena Lailatul Qadar itu kemungkinan, dan itu lebih bisa kita pahami, dia adalah 10 malam terakhir sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr. Sambil dulu. Jadi kalimatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Jadi malam itu boleh jadi 10 malam di sini setara dengan 1 malam di mana turunnya Al-Qur'an ketika malam Lailatul Qadar. Yang kedua Bapak Ibu, turunnya Al-Qur'an ini oleh Allah Bapak Ibu itu dijadikan isi takbiran kita. Maka tadi di awal saya mengawali dengan kalimat takbiran. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ya. Coba sekarang kita buka Quran surat kedua ayat 185. Surat kedua Al-Baqarah ayat 185. Silakan ibu-ibu yang membuka di gadget atau membuka di mushaf boleh. 185 ayat tentang Ramadan ya. Mau dibacakan terjemahnya aja Pak, supaya bapak-bapak yang ibu yang bisa dengar. Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Iya, Bapak Ibu, begini ceritanya. Ketika kita takbiran, nanti kita takbiran nih habis puasa ya, takbiran. Perintah takbir itu bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu perintah itu berdasarkan ayat ini, ayat 185 ini. Di penghujung ayat tadi ada kalimat walitukabbirullah. Itu dari situ, walitukabbirullah, dan agar kamu bertakbir mengagungkan Allah. Walitukabbirullah. Nah, tapi Bapak Ibu, sebetulnya takbiran itu isi kepala kita tuh mestinya ada apa isi kepalanya ini? Ya, misalkan, Ustaz, saya kalau takbiran ingat kampung halaman, boleh nggak? Boleh. Saya kalau takbiran ingat masa kecil, boleh. Saya kalau takbiran ingat orang tua saya, boleh. Tapi yang Allah minta bukan
lampau, bentuk mudhari'nya di atas yakni huda, bentuk dasar maksudnya bentuk aslinya huda. Huda itu apa? Quran. Huda linnas. Jadi maksud saya mengatakan dengan huda, mari takbiran kita tahun ini insya Allah kalau Allah izinkan kita perbaiki. Isinya kita sesuaikan dengan apa yang Allah minta. Walitukabirullah ala ma hadakum. Ingat kamu halamannya boleh, ingat orang tua boleh, ingat yang lain boleh, tapi jangan berhenti sampai di situ. Kalimatnya walitukabirullah ala ma hadakum, hendaklah kalian bertakbir memuji Allah atas pengetahuan yang kalian miliki tentang petunjuk yang Allah turunkan kepada kalian. Dua. Walitukabirullah ala ma hadakum. Nah, di sini pentingnya nuzulul Quran ini supaya kita tahu kok segitunya sampai kita bertakbir itu mengagungkan Allah atas Al-Quran ini. Sisi mananya dari Al-Quran itu? Bahkan ujungnya wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukuri dengan Al-Quran. Nah, malam ini saya sampaikan ada 3 hal saja. Dari banyak sekali hal, ada setidaknya 3 hal. Oleh-oleh buat Bapak Ibu, ya mungkin ini kan kita nggak jumpa lagi sampai Lebaran nanti ya. Oleh-oleh buat mengisi kepala kita masing-masing nanti saat kita takbiran, ingat-ingat ini. Al-Quran. Begitu turun Quran, setidaknya lebih banyak ya yang lain, tapi saya tampilkan setidaknya 3 saja malam ini supaya betul-betul bisa kita ingat. Walitukabirullah ala ma hadakum, agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah Ia turunkan kepada kalian, yakni Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu, dengan turunnya Al-Quran, ya, dengan adanya Al-Quran, maka Bapak Ibu didiskon oleh Allah Subhanahu wa taala syariat yang harusnya berat buat Anda didiskon 99% oleh Allah Subhanahu wa taala, sisanya kurang lebih tinggal 1% saja. Maksud saya begini, silahkan kita buka surat kedua Al-Baqarah masih yang sama ayat 54. Kalau nggak ada Quran Bapak Ibu ya, kalau Quran belum turun, kita masih pakai syariat yang sama yang Allah turunkan sebelum Quran. Jadi dengan turunnya Quran, Quran turun, syariat yang lalu batal, habis semua, nggak kepake lagi. Kalau Quran nggak turun, kita masih pakai syariat yang lama dan beratnya luar biasa syariat itu. Jadi mesti kita bersyukur dengan turunnya Quran, kita nggak perlu berat kayak yang akan dibacakan ini. Silakan ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 2, surat 54, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu. Sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu atau sebagai sesembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu, sesungguhnya Dialah yang Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Nah, terima kasih Pak. Bapak Ibu, kalau Quran nggak turun, kalau kita bikin dosa yang besar seperti syirik kepada Allah, maka cara taubatnya kita harus bunuh diri. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatu, berarti kan ada fa dua-duanya fa ya. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Umat Nabi Musa menyembah sapi ini, anak sapi. Nah, syirik bentuknya. Kita juga jangan salah,
gampang-gampang kena sirik juga, walaupun itu bentuknya kecil. Contoh, Pak, misalkan Bu, ya, alhamdulillah nih sejak pakai batu cincin ini, sejak pakai batu cincin, rame dagangan saya sirik. Kalau nggak ada Quran, bunuh diri. Pak. Kalau nggak ada diterima, tobatnya oleh Allah, bunuh diri, Pak. Alhamdulillah nih, Bapak sakit apa? Saya sakit HRP misalnya. Coba Bapak ke dokter saya, itu mah dokter datang sekali beres kita. Sirik. Kenapa nggak ada kalimat insya Allah? Nggak ada kalimat alhamdulillah. Awas hati-hati. Kita kadang-kadang bicara kayak gitu kan? Itu termasuk pada sirik. Oh, kalau ke dokter itu mah udah sekali sembuh, datang sekali sembuh. Sirik. Kecil tuh, tapi itu kategori sirik. Dan kalau nggak ada Quran, Bapak Ibu, bunuh diri dulu, bunuh diri, tancepin diri pisau, mati dulu, baru dihidupkan lagi oleh Allah, baru diterima tobatnya. Gitu. Faktulu anfusakum, fatubu ila barikum, faktulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda barikum, fataba alaikum. Nanti Allah akan terima taubat. Kalau nggak diterima. Tuh, Bapak Ibu. Akhirnya bersyukur kita punya Quran, udah turun Quran. Salah-salah dikit ngomong begitu, bahkan kalau orang syirik sekalipun, maaf ya, ada orang Islam murtad keluar dari Islam, syirik dia menduakan Allah, selama dia betul-betul bertobat kepada Allah, kalau dia masih hidup sebelum sampai nyawanya ke tenggorokan ini, betul-betul bertobat kepada Allah, Allah terima, dan nggak usah pakai bunuh diri dan terima. Itu saya bilang tadi, dengan Quran ini diskonnya 99%, Bapak Ibu. Gak perlu bunuh diri. Makanya Pak, terus terang saya punya hipotesis ya, walaupun insya Allah harus diteliti lebih jauh, mudah-mudahan lembaga riset kita bisa segera berdiri. Saya punya hipotesis, orang Jepang yang memiliki kebiasaan harakiri, kalau dia membuat kesalahan itu bunuh diri, itu kan ya. Dugaan saya, hipotesis saya, mereka itu dulu adalah umat Islam dengan syariat dulu, syariat sebelum Quran, terkena Islam. Nah, cara tobatnya begitu. Nah, cuma kebablasan ke bawah sampai sekarang. Gitu. Dugaan saya gitu. Karena gini sama, bikin kesalahan, bunuh diri. Karena gini. Itu ya. Kok jadi diem dulu? Beneran ini. Makanya nanti ketika kita takbiran sekali ini, Allahu Akbar, Allah. Boleh kan kamu malam? Allahu Akbar. Tapi tahun ini tambahin apa yang Allah minta. Masya Allah. Dan turunnya Quran. Mudah banget saya itu sekarang. Dosa-dosa seperti itu dan minta ampun sama Allah udah kelar. Ya Allah, saya mohon ampun, saya salah sendiri. Diterima taubatnya sama Allah. Gak perlu pakai bunuh diri. Udah gampang banget kita. Berikutnya ayat 55, 56 ya Pak. Tadi 54 ya, sekarang 55, 56 ya. Kalau tadi untuk bertaubat, coba 55, 56. Ini Bapak Ibu maaf ya sebelum dibacakan. Ini kalau orang salah ngomong tentang Allah, salah ngomong tentang Allah nih, yang tidak apa namanya, yang tidak pendidikan Allah gitu kira-kira gitu ya, yang lancang kepada Allah, kalau masih pakai syariat terdahulu, kalau belum turun Quran, itu orang mati kesambar petir Bapak Ibu, baru hidup lagi. Salah ngomong dikit tentang Allah, jeder mati, hidup lagi, dihidupin lagi. Salah ngomong dikit lagi Allah, cetar mati lagi Bapak Ibu. Dengan adanya Quran, semua itu gak perlu. Orang salah ngomong dikit tentang Allah, misalkan ada orang begini, maaf ya, ada orang ngomong begini, aduh kenapa hidup saya susah banget sih, Allah kok gak denger doa saya. Itu orang kalau gak turun Quran mati kena petir Pak, gosok, hidup lagi, baru Allah terima buat dia belajar ya. Silakan Pak, 55. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Maksudnya dengan mata kepala ya. Karena itu kamu disambar
halilintar, sedangkan kamu menyaksikannya. Ya. Ayat 56. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Nah, jadi orang kalau salah ngomong pikir tentang Allah sebelum turunnya Quran, mati sama petir, hidup lagi. Nah, salah ngomong lagi, sama petir lagi, hidupin lagi. Lahan sebab bahasna mubibah di mautikum lahan lakum tasyukurun, kami hidupkan lagi kalian supaya kamu belajar dan bersyukur. Wa iz qultum ya Musa lan tu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami baru akan beriman kepadamu kalau kami bisa lihat Allah secara langsung. Nah, ini kan menghina Allah gitu ya. Menghina Allah itu dalam artian tidak memuliakan Allah. Jeder sama petir. Bahkan kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, 70.000 orang Bani Israel mati di hadapan Musa sama petir, Pak. Saya bayangin Bu, begini Bu, apalagi sekarang ada media sosial ya. Anak-anak muda apa yang kurang mengerti, kurang paham tuh ngomongnya kadang-kadang suka asal tentang Allah. Kalau saya pernah lihat tuh, kalau Allah itu emang ada, mestinya sekarang gua udah kena azab nih. Kata dia begitu ngomongnya begitu dalam hati saya. Ini orang nggak tahu aja mestinya. Kalau nggak ada Quran udah mati dia kena petir. Hidup lagi baru supaya dia belajar. Saya ngebayangin kalau nggak ada Quran ini bolak-balik kita denger petir aja tiap hari ya. Cetar sebelah sana. Orang pada mati gitu kan, hidup mati. Kenapa? Saya kan salah bicara tentang Allah. Ya, sama kita di diskon udah 99%. Diskonnya mana? Quran. Turun di Quran. Tuh, baik. Jadi sekali lagi ya, bertakbir kita nanti tahun ini masukin. Wala'allakum tashkurun tadi ya, ujung 185. Walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Alhamdulillah ya betul. Allahu akbar walillahil hamd. Halo, masih lanjut itu? Baru satu kan? Ada 3 nanti saya janji ya, ada 3 ya. Satu baru. Yang kedua, Bapak Ibu, dengan turunnya Quran. Kalau Quran gak turun nih, Bapak Ibu dulu itu yang namanya kisos itu, ya, kalau dizolimin, ya harus dibalas dengan kezoliman juga, gitu ya. Zolimin balas dengan kezoliman juga. Dan gak dapat bonus apa-apa kita. Misalkan ibu dizolimi orang, nah ibu harus balas menzolimi dia. Gak dapat apa-apa. Tapi dengan turunnya Quran, kalau ibu dizolimi orang dan ibu bersabar atas perintah Allah, Allah yang bayar buat ibu. Jadi saya mau bilang itu nomor 2 ini, yang nomor 2 ini adalah istilahnya ini bank sampah. Gini maksudnya Bu, kita simpen sampah di rumah nih, sampah habis makan, habis apa simpen di rumah. Kata orang begini, ada tukang bank sampahnya, ada petugas bank sampah. Bapak Ibu, sampahnya nggak usah disimpan di rumah. Ayo datangin ke saya bayar sampah Ibu. Sampah rumah Ibu saya bayar. Wah, enak banget sampah dibayar. Coba. Sampah itu kalau kita simpan semalam aja baunya udah nggak enak, penyakit. Tapi ada orang yang mau bayarin sampah kita. Tuh, enak banget. Nah, ini Allah bilang begini sama kita. Kamu punya dendam ya di hati. Kamu punya marah ya di hati. Ya, namanya juga kita manusia ya. Semua itu kalau kamu simpan jadi sampah. Nanti merusak tubuh. Udah, gini aja deh. Kalau kamu mau, saya bayarin semua sampah-sampah emosi ini. Dengan harga apa? Dengan harga surga yang tidak terhingga. Kalau kamu mau tukar sama saya sampah. Kok ada diem ini Bapak Ibu? Beneran ini. Coba kita buka surat ke-42, surat Asy-Syura ayat ke-40. Surat 42. Surat Asy-Syura. Ini baiknya dicatat nih Bu, ayatnya ya, ingat-ingat supaya kita tahu ada mekanisme begitu. Awas, ngapain disimpan sampah, dendam, bikin sakit diri kita, bikin sakit fisik, bikin sakit mental. Mending jual aja barter sama Allah. Allah sendiri yang minta kok kepada kita.
Ya kan? Rugi banget kita ngapain nyimpen sampah. Ya, silakan. Ayat 40. Surat 42, surat Asy-Syura ayat 40. Surat Asy-Syura ayat 40 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka ini bukan surah. Iya. Balasan salah. Balasan suatu perbuatan buruk. Nah, itu. Barang siapa yang memaafkan dan membuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah sungguh tidak. Gak nyampe mikrofonnya Pak ya? Pakai ini Pak biar yang lain bisa. Ya, bacain. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sama, gitu ya. Lanjut Pak. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Nah, itu Pak. Orang zalim sama Anda. Kalau Anda balas kezaliman itu jadinya impas. Rebis kalau main catur namanya. Ya kan? Seri Pak. 0-0 jadinya. Dia zalim sama Anda, sama Bapak, sama Ibu ya. Misalkan gitu ya. Ibu balas sama dia. Dengan kezaliman juga impas jadinya. Itu tak syariat terdahulu cuma sampai impas. Cuma sampai kisos Pak. Nah sekarang dengan turunnya Quran ada opsi itu tadi kezaliman tadi berupa sampah dalam emosi kita bersedia dibeli oleh Allah. Gini deh, saya beli deh itu. Wa intafu wa tasbihu. Wa intafu wa tuslihu maksud saya. Wa intafu wa tuslihu. Kalau orang itu bersabar dan berbuat baik kepada orang yang berzalim tadi, fa ajruhu 'inda Allah, maka nanti balasannya atau dia yang membayar kita nih yang dizalimi ini adalah Allah. Kalau tadi rebis doang Pak, kalau tadi impas doang 0-0 jadinya. Kalau sekarang ada opsi Allah bayar. Tuh. Ini nggak ada nih di syariat terdahulu. Syariat terdahulu udah kisos aja selesai. Kalau sekarang ada syariat seperti itu. Kalau mau dimaafin bisa, saya yang bayar kata Allah. Nah, jadi Pak, Bapak Ibu, ya. Kalau kita nggak pegang ayat ini dari Al-Quran, perintah Allah ini, rumus Allah ini, maka sebenarnya kita rugi. Kesel sama orang, marah sama orang, lama kita simpan, kita pendem, kita ini. Padahal Allah minta untuk dibeli. Caranya bagaimana? Maafkan dan berbuat baik sama tadi. Emang gampang Ustaz? Gak gampang, namanya juga Allah bayar dengan surga. Nah, coba untuk lebih kuat lagi kita buka Quran surat ke-24, surat An-Nur ayat 22. Ini tentang Sayyidina Abu Bakar, menjelaskan tadi surat 42 ayat 40 tadi. Di tambahannya surat 24 ayat 22, surat An-Nur ayat 22. Surat Haji ya? Al-Hajj. Bukan, surat An-Nur surat 24 ayatnya ayat 22. Janganlah. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka
mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini dia. Ini ayat ini asbabun nuzulnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu punya ponakan namanya Mistah. Ponakan ini dibiayain dari kecil, Pak, dari lahirnya, Bu. Makannya dikasih sama Sayyidina Abu Bakar, bajunya, pendidikannya, sampai dia dewasa menikah, rumahnya dibeliin, anaknya si Mistah ini lahir juga diberikan juga oleh Sayyidina Abu Bakar. Pokoknya ditanggung semuanya layaknya anak, padahal ponakan, Pak. Nah, waktu Islam dia ikut masuk Islam Mistah. Waktu hijrah ke Madinah dia ikut hijrah. Tapi ketika terjadi satu fitnah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha yang juga putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Mistah ikut dalam kerumunan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sayyidina Abu Bakar lihat itu. Nah, gak lama turun kemudian berita dalam surat An-Nur ini juga bahwa Siti Aisyah tidak bersalah, tidak selingkuh sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Karena sudah clear begitu, Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang ayah punya ponakan yang nggak tahu diri begitu, udah dibiayain dari kecil, pakai ikut segala nongkrong sama orang-orang yang menfitnah anak beliau sendiri. Beliau kecewa nih Sayyidina Abu Bakar, marah lah kira-kira begitu. Anaknya sendiri difitnah oleh sepupu oleh ponakan yang sebetulnya sepupu juga dari Siti Aisyah sama Mistah. Saking kecewanya Sayyidina Abu Bakar, beliau bilang begini, udah deh, saya nggak mau lagi ngasih sama si Mistah duit seperang juga nggak mau. Coba kalau kita perhatikan ini asbabun nuzul, kita bisa bilang begini, wajar dong Ustaz. Namanya seorang bapak, anak putrinya difitnah begitu rupa. Mana mantunya Rasulullah lagi, mantunya Sayyidina Abu Bakar itu Rasulullah gitu kan ya, difitnah begitu rupa, difitnah selingkuh. Coba wajar dong si bapak ini marah sama ponakan yang gak tahu diri begitu. Lalu dia bilang si paman ini, Abu Bakar, udah saya gak mau lagi ngasih kamu, saya bersumpah gak akan lagi saya kasih seperak juga duit saya buat kamu. Datang ayat buat menegur nih Bapak Ibu. Coba yang ditegur bukan ponakan yang gak tahu diri. Yang ditegur siapa? Sayyidina Abu Bakar. Halo? Iya teman. Bapak Ibu kayaknya tegang banget ini. Iya. Coba yang ditegur, kalimatnya pedes Pak, Bu, kalimatnya pedes. Coba kita tadi sudah dibacakan terjemahnya ya. Kalimatnya walayat talikul fadlikin kurwasa'ah ayyutu uli kurba wal masakin wal muhajirin fisabilillah. Janganlah orang yang berpunya harta di antara kamu, maksudnya saya namakan, bersumpah dia gak mau lagi ngasih uli kurba, kerabatnya dari karena dia ponakan, dan dia juga orang yang hijrah di jalan Allah. Padahal memang dia berbuat kesalahan, ada dia di situ, tapi gak boleh. Jangan. Kata Allah begini, ujung kalimatnya yang penting untuk kita garis bawahi Bapak Ibu ya, surat 24 ayat 22, garis bawahi ujungnya kalimatnya begini. Ala falyafu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Kata Allah, emang itu enggak mudah, tapi kata Allah begini, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apa kamu enggak suka sebagai gantinya saya akan memaafkan dosa-dosa. Tuh. Ini kepada Sayyidina Abu Bakar, coba. Kayak apa Sayyidina Abu Bakar itu amal solehnya Pak? Imannya. Kayak apa coba? Orang kedua setelah Nabi Muhammad. Kayak apa? Tapi kata Allah, Abu Bakar, apa kamu gak suka saya memaafkan dosa-dosa? Apa kamu gak mau saya memaafkan dosa-dosa? Mau ya Allah. Caranya kamu maafin itu orang. Maafin itu orang. Ini Pak, ini sistem yang mudah. Siapa yang mau masuk surga di sini? Ayo. Beneran gak mau masuk surga nih Bu? Pak, kok kayaknya gak ada gas semangat ini? Ayo, yang mau masuk surga Bapak Ibu, ada jalan yang mudah. Kalau Anda masuk surga pakai jalan yang susah,
susah, yang lama, yang panjang. Saya mau ngumpulin amal ibadah biar banyak, biar masuk surga. Sampai kapan Anda mau ngumpulin itu? Sampai kapan? Waktunya masih cukup nggak? Ya kan? Ada jalan yang udah janji Allah tadi. Janji gimana? Maafin orang yang berbuat zalim sama Anda. Itu dia. Pasti berat. Apa itu? Jangankan kita Sayyidina Abu Bakar saja berat, tapi janji Allah pasti. Alam tuhibbuna ayyadhirallahu lakum. Makanya tadi saya bilang kita garis bawahi ujung kalimatnya. Alam tuhibbuna ayyadhirallahu lakum. Apa kamu gak suka saya mengampuni kamu? Apa kamu gak suka tukeran sama saya? Kamu maafin orang, saya maafin kamu. Mau gak? Ini jalan yang udah masuk surga. Itu kita kan nggak tahu waktu kita nih berapa lama lagi. Jangan-jangan Ramadan tahun depan masjid udah cakep, kita nggak bisa ada Ramadan tahun depan, benar nggak? Iya Bapak Ibu ya. Nah, gimana caranya supaya di sisa waktu itu kita benar-benar bisa masuk surga? Ini ada sistem yang hadir karena Al-Quran. Ya, ini sistem apa? Ayo diajak barter kita sama Allah. Diajak barter. Tambahan lagi, kita buka Quran surat 28, surat Al-Qasas ayat 77. 28, 77. Nomor ayatnya 7. 28 77. Dan carilah pahala dari akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Nah, sudah berdoa. Jadi kata Allah di kalimat pertama, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirati. Di kalimat menarik banyak. Wabtaghi, carilah kaflikmu di akhirat nanti. Kalau kaflik di dunia nih, Bapak Ibu punya rumah di Bona. Kalau kaflik di dunia pakai duit. Kalau kaflik di akhirat nggak bisa pakai duit, Pak. Bisa sih pakai duit, tapi caranya beda. Gitu. Bisa juga, tapi caranya beda. Wabtaghi, carilah negeri akhirat. Fima, perhatikan ada alif di sini huruf mim itu penting sekali. Fima ataqallahu, menunjukkan umum, luas. Carilah negeri akhirat dengan apapun yang Allah takdirkan terjadi kepada Anda. Dan yang Allah takdirkan itu tidak selalu enak, tidak selalu sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tidak selalu sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Tapi justru disitulah ada peluang untuk membarternya dengan kaflik di negeri akhirat. Wa batali fima ataqallahu darul akhirat. Oh, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nanti kita akan berikutnya silakan. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, sebentar. Berbuat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Coba lihat Pak, kalau kita nggak bisa memaafkan tadi, menukar barter tadi, kesalahan orang dan lain sebagainya, kezaliman tadi seperti tadi itu, kalaulah Allah begitu sama kita, saya nggak mau maafin si Doni ini. Kenapa? Dia dosa, kamu begitu, udah nggak saya maafin, udah habis saya. Kita habis udah dari dulu, Pak, kita udah nggak ada, udah habis masuk neraka aja dalam urusan kita. Kalau Allah seperti kita ke orang kan pilih enak aja dia minta maaf doang, gitu kan? Enak aja dia udah cuma tinggal minta maaf doang, apa-apa, enak aja. Coba kalau Allah begitu sama kita, enak amat dari si Doni, bikin dosa tinggal minta maaf doang. Terus dia mengharapkan apa dari saya? Wa ahsin, Allah tak lihat itu ke saya, ke Anda, ke kita. Allah berikan. Kata Allah ayatnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu kepada orang sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, kepada Anda. Silakan bisa lanjut.
bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, mesti kita jaga, jangan sampai membuat kerusakan. Ya, jangan membuat kerusakan. Nah, jadi di tengah-tengah itu, dengan turunnya Al-Quran, ini poin yang kedua, ada satu sistem barter yang itu menguntungkan kita Bapak Ibu, jalan pintas menuju surga, yakni apa? Tadi dalil-dalilnya maafkan orang. Berbuat baiklah kepada orang yang sudah berbuat tidak baik sama kita. Memang berat, betul, memang sulit, iya. Tapi ingatlah janji yang Allah berikan buat kita. Halo? Kok jadi sepi nih Bapak Ibu? Saya kira udah pada pulang kali ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi tiga aja ya, cukup tiga aja. Banyak sebetulnya, nanti mungkin bisa kita yang ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan turunnya Al-Quran ini, Masya Allah, ada satu hal besar yang dulu sebelum Quran ini turun gak semudah itu, gak segampang itu. Yakni apa? Namanya taubat. Taubat itu Masya Allah. Kita buka sekarang surat Az-Zumar, surat 39 ayat 33. Surat Az-Zumar ayat 23. Ini dengan turunnya Quran, taubat itu terbuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Jadi dulu sebelum turunnya Quran nggak bisa semudah itu, nggak bisa. Sekarang dengan turunnya Quran, yang dulu kehapus terbuka lebar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Ini kalau kita mau gali sedikit lagi ya, cuma sampai situ tadi, sini. Asbabun nuzulnya salah satu ya, diceritakan di berbagai riwayat adalah tentang seorang budak bernama Wahsy. Wahsy itu seorang budak yang dimiliki oleh Abu Sufyan dan Hindun, musuh besar Islam. Oleh Hindun dibilang begini, Wahsy, kamu ini budak, bisa saya merdekakan kamu, saya kasih duit kamu. Gimana caranya? Begini, kamu kan jago tombak, dari jauh dia bisa keker itu, tombak kena pas. Nanti dalam perang Uhud, kamu incar satu orang. Kalau nggak kena, orang berikutnya dua aja di target kamu. Kalau berhasil salah satu mati, kamu saya bebasin, kamu saya kasih duit. Oke, siapa? Yang pertama Muhammad. Kalau nggak bisa kena Muhammad, Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya. Dua orang ini, satu mati, kamu dapat kebebasan, kamu saya kasih uang. Oke, karena Wahsy. Perang Uhud terjadi, diincar Rasulullah. Rumahnya susah, gak ada ruang tembak. Nah, kebetulan terbuka ruang tembak kepada Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah. Dilempar obat, persis kena syahid. Begitu lihat Hamzah syahid jatuh terkapar, Hindun kita tahu kemudian datang menghampiri lalu dengan arahnya merobek dada Sayyidina Hamzah. Ini robek begitu rupa, jantungnya sampai bahkan diambil begitu, saking marahnya begitu. Hindun kepada Sayyidina Hamzah. Rasulullah setelah perang Uhud selesai, melihat kondisi paman beliau tercabik-cabik begitu, beliau sedih dan luar biasa. Sebagai seorang manusia biasa juga, rupanya Bapak Ibu, beliau kan tahu ini kerjaan siapa, kerjaan Hindun. Hindun menyewa satu orang budak namanya Wahsy. Berlalu sekian tahun, lalu datang Wahsy kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya memang salah setelah membunuh Hamzah, tapi saya pengen tobat.
Saya pengen masuk Islam. Bisa nggak? Sayyidina Abu Bakar nggak berani, Pak. Akhirnya datang ke Rasulullah, beliau Sayyidina Abu Bakar. Dengan pelan-pelan Sayyidina Abu Bakar coba ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, maaf ini, Wahsy pengen masuk Islam. Respon Rasulullah nggak ngomong apa-apa, bilang iya enggak, bilang enggak juga enggak, cuma diam saja. Ya, Sayyidina Abu Bakar nggak berani, Pak. Rasulullah diam saja nggak berani. Akhirnya sampai ke Wahsy, maaf saya nggak berani. Rasulullah cuma diam aja. Wahsy rupanya nggak putus asa. Dia untuk bertobat itu luar biasa. Dia datang ke Sayyidina Umar. Wahai Umar, saya tahu saya ini bersalah. Saya tahu perbuatan saya membunuh Hamzah itu tidak bisa dimaafkan. Tapi saya pengen bertobat. Saya pengen masuk Islam. Saya udah bilang kepada Abu Bakar. Tapi Rasulullah diam aja, nggak ngomong apa-apa. Cobalah bantu saya. Saya Umar akhirnya datang ke Rasulullah. Sama seperti itu, ya Rasulullah. Wahsy pengen bertobat, pengen masuk Islam, ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah persis sama seperti Sayyidina Abu Bakar, gak ngomong apa-apa. Bilang iya enggak, bilang enggak juga enggak, diam aja. Gak berani Sayyidina Abu Bakar. Dengan gelagat disampaikan ke Wahsy karena tahu begitu, Wahsy akhirnya ya sudah. Dia putus asa. Dalam putus asanya itu dia pergi berjalan jauh, dia berjalan. Lalu turun ayat, Masya Allah, untuk dalam tanda kutip menegur orang paling mulia di alam semesta ini, menegur kekasih Allah dengan cara yang menurut saya sangat lembut, tapi teguran itu betul-betul luar biasa. Kalimatnya fi'il amr, perintah kepada Rasulullah, kul, katakan Muhammad, tolong katakan kepada hamba saya. Maksudnya tahu Rasulullah, ini yang dimaksud Wahsy yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri itu. Maksudnya Wahsy, kul li ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim. Apa yang harus dikatakan kepada dia? La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah mampu mengampuni semua dosa. Semua, ada kalimat jami'an, semua dosa Allah mampu mengampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Teguran kepada Rasulullah itu Wahsy itu hamba saya. Dia pengen masuk Islam, pengen bertobat. Kenapa kamu yang gak membolehin? Padahal dia hamba saya. Kalau sekarang kamu bilangin ke dia, jangan sampai dia putus asa terhadap rahmat saya. Tuh, itu. Coba. Iya kan? Aduh, kok tiba-tiba. Iya, itu dengan turunnya Quran. Dengan turunnya Quran, syariatnya jadi begitu. Latar-latar rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Gak boleh kita lihat orang. Sekarang mungkin kita lihat anak kita mungkin begajulan, misalkan ya. Gak boleh kita. Lo mau jadi apa? Masuk neraka gitu. Nah, gak boleh Bapak Ibu. Doakan. Allah bilang jangan sampai dia putus asa. Jangan sampai dari mulut kita, kata-kata kita, itu anak jadi putus asa. Gue udah neraka. Bapak gue, ibu gue juga bilang begitu. Ya. Allah bilang jangan sampai dia berputus asa atas nama Allah. Jadi, kalau ada orang pernah begini, saya pernah punya pengalaman. Saya mengajar di satu, saya sebut aja lah, instansi intelijen. Saya belajar di udah lama, hampir 8 tahun. Suatu hari petugas intelijen itu bilang ke saya, habis belajar, Ustaz, saya mau bertobat tapi saya nggak tahu apakah saya bisa layak bertobat. Saya berkali-kali punya tugas membunuh orang.
buat hancur kehidupan orang. Saya kaget gitu ya, dengerin kayak apakah saya bisa bertobat atau enggak saya kaget. Saya bacakan ayat yang sekarang sedang kita diskusikan, surat Bapak Ulama, pegang surat Az-Zumar ayat surat 39 ayat 23, baca ulang-ulang, baca ulang-ulang. Katakan kepada hamba-hambaku yang bahkan telah melampaui balas terhadap diri sendiri, jangan sampai dia berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah membuka ampunan maaf. Semua dosa bisa diampuni Allah. Tidak membuat ghafurur rahim. Sungguh dia maaf lagi maaf. Insya Allah kita jelek-jelek begini, insya Allah nggak pernah kebunuh marah gitu kan, insya Allah nggak. Tapi apa? Begitu aja atau seperti Wahsy saja dia. Saya langsung Wahsy berburu saya terangkan. Wahsy saja Allah panggil itu hamba saya. Ketika dia mau bertobat kepada saya, itu jangan sampai dia berputus asa terhadap rahmat saya. Jadi itulah Quran. Turunnya Quran membuat kita jauh lebih mudah hidup kita berbeda. Banyak lagi yang lainnya, tapi saya pikir udah 9:30. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa kembali ke rumah dan beristirahat. Setidaknya 3 ini saja. Oleh-oleh malam nuzul Quran ini kepada Bapak Ibu semua untuk dipakai nanti, terutama saat kita takbiran. Tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Isi 3 hal ini. Rasa syukur kita karena sudah turun Al-Quran pertama. Dengan turunnya Quran syariat, gak perlu berat, gak perlu bunuh diri, gak perlu kena petir dulu. Yang kedua, dengan turunnya Quran Allah tawarkan satu jalan masuk surga dengan jauh lebih mudah. Cuma barter aja dengan sampah emosional kita. Allah terima, Allah bayar. Dan yang ketiga, pintu maaf Allah itu luas sekali, besar sekali. Jangan kita yang menutupnya, maksudnya biarkanlah orang yang ingin bertobat, yang ingin kembali kepada Allah. Surat 39 ayat 53 tadi, seluas-luasnya Allah terima. Dengan 3 hal itu aja sudah luar biasa. Quran belum lagi yang lain-lainnya. Mestinya kita bersyukur dengan adanya turunnya Al-Quran. Dan saat itulah kata Allah, walitukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian bertakbir mengagungkan Allah dengan pemahaman bahwa Quran telah turun kepada kalian memudahkan kehidupan kalian. Saya pikir itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf lahir batin. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bil khair. Insyaallah kita mungkin gak ketemu sampai setelah Ramadan. Semoga Allah menerima Bapak Ibu semua amal ibadah kita selama Ramadan ini. Semoga Allah memuliakan Bapak Ibu semua dan semoga kita semakin dekat dengan Al-Quran dalam Ramadan ini, apalagi setelah Ramadan nanti. Aku mau lihat